Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalah as-saminah, maqalah yang ke-8, an jumhuril ulama, daripada kebanyakan para ulama. An jumhuril ulama, dari kebanyakan para ulama, ay aksaruhum, artinya kebanyakan para ulama. Rahmatullah alaihim, semoga kasih sayangnya Allah alaihim, atas jumhuril ulama. Ajma'ina, semuanya. Ajma'ina, semuanya. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur, Allah akroma, memuliakan siapa Allah, nabiyahu, pada nabinya Allah, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 beberapa keramat atau kemuliaan. Keramat itu kemuliaan-kemuliaan, ya. Akrama, memuliakan siapa Allahu, kepada Nabi Muhammad. Siapa Allahu, Allah. Pertama, bil ismi, dengan namanya. Wal jismi, dan badannya, jisimnya. Wal ata, dan pemberiannya. Wal khata, dan kesalahannya. Wal ridho, dan ridhonya. Ya, Rasulullah nih akrama nabiyahu, nabi kita Muhammad itu dimuliakan dengan 5 keramat. Bil ismi wal jismi wal ata wal khata wal ridho. Amal ismu, adapun nama, namanya Rasulullah dimuliakan. Fanada, maka memanggilhu, kepada Nabi Muhammad, birrisalah, dengan terutusnya Nabi. Jadi kedudukan, ya, kedudukan Rasul, kedudukan Rasul. Walam yunadi, dan tidak memanggil hi, kepada Nabi Muhammad, bil ismi, dengan namanya Nabi Muhammad. Kama, sebagaimana perkara nada memanggil siapa Allah, jami'al anbiya, pada semua nabi-nabi. Alaihim, semoga tetap atas jami'ul anbiya assalam, semoga keselamatan. Mislu Adam, umpamanya nama Nabi Adam, wa Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ghairim, dan selainnya mereka. Qala, berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala mahalur Allah. Qala, berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala mahalur Allah, bi kitabi, di dalam kitabnya Allah al-aziz, yang mulia. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul, wahai ingat-ingatlah Rasul, utusan Allah. Jadi di sini tidak disebut dengan nabi, jadi menyebut dengan utusan, ya, utusan Allah. Jadi ini kedudukan Nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai ingat-ingatlah utusan Allah. Rasul itu utusan, bukan langsung ya ya Muhammad, bukan, tapi ya ayyuha. Ayyuha itu kata takzim, kayak dimuliakan, sangat dimuliakan, karena menyangkut kedudukan, ya ayyuha, bukan langsung ya Rasul, ya Rasulillah, enggak, ya Rasul, enggak, tapi ya ayyuha. Itu adalah menyangkut status kedudukan yang diagungkan. Ya ayyuhar rasul, wahai ingat-ingatlah utusan Allah. Baligh, sampaikanlah ya Rasul, ma, pada perkara unzila, yang telah diturunkan, apa, ma ilaika, kepadamu, ya Rasul, utusan Allah. Wahada, utai ini, fi waqti inzalil wahyi, itu di dalam waktu turunnya wahyu. Jadi ketika turunnya wahyu itu pada kedudukan disebut sebagai status kedudukannya. Jadi begitu juga kita itu, kalau menyebut seseorang yang kita muliakan, itu kamu jangan menyebut langsung namanya, jangan menyebut nama, tapi kedudukannya. Paham apa paham?
Itu sama dengan kita punya bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia itu kalau kamu menyebut bapak kamu itu kau sayangnya apa tidak? Kau hormati apa tidak? Hah? Kamu hormati tidak? Ibu kamu kau hormati tidak? Namanya ibu kamu Paijah, namanya Painem. Kamu sebut, kamu datang dari Assalamualaikum, Painem sini Painem. Wah. Atau namanya bapaknya siapa, Pak Ijo, Jo sini Jo. Ada apa nak? Ada apa nak? Ini loh saya dipijiti dulu Jo. Capek ini dari pondok ini, ngaji terus di pondok pagi sore malam ngaji terus. Sini Jo. Kurang ajar apa enggak? Kamu harus menyebut kedudukannya Pak. Gimana kabarnya Pak? Gitu kan? Kau tidak boleh nyebut langsung namanya, tapi kedudukannya. Sama ibu-ibu, walaupun namanya Paijah, namanya Paijem, namanya Tomblok, kau tidak boleh langsung blok Tomblok sini blok. Ya Allah, tidak bu, sebut kedudukannya. Maka anak itu harus menjaga kehormatan orang tua. Sekalipun orang tua kamu mungkin agak jahat, tetap aja kamu, urusan kamu itu menghormati bapak ibu, wajib hukumnya. Wajib. Paham? Kamu menyebut pak guru, ibu guru kamu, pak guru kamu namanya siapa contohnya? Pak pamannya Mardi, kamu sebut Mardi, ada apa? Sini sekarang pelajaran apa kah? Kurang ajar apa tidak? Kamu nyebut harus Pak Guru, Pak Guru. Kalau di pondok Ustadz, atau kalau enggak Ustadz, Ustaz gimana Ustaz? Atau sebut Pak Ki, Yai, sebut gitu. Jangan kau menyebut langsung namanya. Lah ini Allah mengajarkan ini, Padahal Allah itu lebih mulia. Allah itu zat yang maha agung, maha mulia. Tapi mengajari kepada kita kalau menyebut yang dimuliakan itu statusnya yang kamu manggil sama Jokowi, kamu umpamanya ini kau di hadapan kepada Jokowi Presiden Republik Indonesia, kurang ajar apa enggak? Ada yang penjaganya Pak Presiden langsung ditembak kepala kamu. Kamu sambutan Pak Ustaz alumni Nurul Anwar. Assalamualaikum yang terhormat Jokowi Presiden, katanya jadi Presiden Republik Indonesia. Kurang ajar benar-benar. Nyebut itu harus kedudukannya, bupati gitu. Jangan kau sebut namanya, statusnya. Walaupun namanya Temon, tidak boleh kepada Bapak Bupati, Bapak Temon yang sangat saya hormati ya. Bupati dulu kau sebut kedudukannya ya. Paham apa paham? Ini Allah mengajari kepada kita seperti itu. Tapi amma waktul mukafahah, adapun waktu berhadap-hadapan, waqala maka bersabda siapa Allah Ta'ala makhluk Allah nabiyina pada nabi kita Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sama Rasul, ya Muhammad sal tu'toh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sal tanyalah kamu, tu'toh maka akan diberikan siapa kamu kepada permintaan kamu. Sal tu'toh, mintalah ya Muhammad, tu'toh maka kamu akan diberi. Jadi kata-kata kadang-kadang itu ada kata-kata yang begitu sayang ya, begitu sayang karena Nabi itu seorang Rasul. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, hambanya Allah wa rasuluh dan utusannya Allah. Lah Rasulullah itu sangat bahagia, sangat senang kalau disebut dengan juga kata-kata abdu, hambanya Allah. Jadi itu menghamba, sifat menghamba kita ini sama Allah tidak boleh sombong. Jadi abduhu wa rasul. Jadi kita ini kalau sama Allah itu Rasulullah sangat bahagia kalau disebut dengan tidak kedudukannya. Kalau itu yang menyebut Allah. Kalau yang menyebut Allah, bukan kita. Kalau kita ini tidak boleh menyebut Rasulullah dengan sembarang-sembarang begitu ya. Karena kita status di bawahnya, kita ini umatnya. Kalau Allah, maka Rasulullah sangat senang bahagia kalau disebut dengan abduh, hambanya Allah, abduhu wa rasuluh.
Yang berikutnya lagi wa amal jismu, dan ada pun jisimnya Nabi. Jisimnya Nabi diberikan anugerah keramat Nabi. Fa idza da'a, maka ketika memanggil, fa idza da'a, maka ketika memanggil, idza da'a ya. Siapa orang menayo an-nabiyya, wa idza da'a, maka ketika manggil siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba, maka menjawab siapa Nabi, huwa ya Nabi, binafsi, dengan dirinya Nabi, anhu, daripada syekh, walam yuf'al, dan tidak dikerjakan apa dzalika itu semuanya lisairil anbiya, pada selebihnya para nabi-nabi. Wadhalika, dan oleh karena itu, anau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, radda, mengembalikan sahabat Nabi, aina Qatadah, pada matanya sahabat Qatadah, ba'daan saqatat, setelah supaya jatuh apa aina Qatadah, ila khaddihi, pada pipinya Qatadah, wa nahwu dzalik, dan sepadanya itu semuanya. Jadi kalau Rasulullah itu faidah da'a itu enaknya berdoa saja ya. Faidah da'a, maka ketika berdoa siapa Nabi, enaknya berdoa saja. Nabi langsung, bukan memanggil, tapi memanggil dalam artian kan berdoa. Faidah da'a, maka ketika berdoa, faidah da'a, maka ketika berdoa siapa nabi-nabi syai'an fa ajaba huwa binafsih anhu, langsung dikabulkan untuk Nabi itu. Walam yuf'al dzalika lisairil anbiya. Ya, contohnya adalah, jadi beberapa yang kejadian ini diantara mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya Nabi yang pertama adalah ada sahabat Nabi namanya Habib bin Fudaik, seorang tua, matanya itu putih semua karena serangan ular, karena menginjak ular, terus kemudian tidak sengaja ular itu menyemburkan, atau ya kalau sekarang yang ular kayak semacam kobra itu kan ada ular yang bisa menyemburkan apa bisanya itu, atau menggigit atau pokoknya menebarkan racunnya ke mata, apa itu Habib bin Fudaik. Kemudian langsung itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, langsung ditiup sama Nabi. Kenapa matanya? Habib bin Fudaik, kenapa mata kamu? Ya Rasulullah, ini mataku kena sembur atau kena gigitan ular berbisa ya Rasulullah, saya putih, kami tidak bisa lihat. Maka kemudian langsung ditiup oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh. Padahal umurnya pada saat itu 80 tahun. Setelah ditiup oleh Nabi, dia itu masih bisa memasukkan jarum ke lubang jarum, jadi benang ke lubang jarum. Umur 80 tapi matanya terangnya Masya Allah, karena berkah mukjizat Nabi Muhammad ditiup. Yang kedua adalah matanya Abu Dzar, terluka pada perang Uhud, lantas diludahi sama Rasulullah, ya. Itu matanya Abu Dzar langsung sehat dan lebih terang. Begitu diludahi sama Rasulullah, lebih terang, mata itu lebih terang lagi, sangat terang, karena pernah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah matanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man yang ada di sini, nih matanya itu mau jatuh. Beliau itu habis perang setelah perang Badar, rupanya itu matanya itu terkena lemparan sesuatu, apakah mungkin kena batu atau kena panah. Lantas matanya itu mau lepas, jadi mau jatuh, jadi dari kelubang matanya itu jatuh ke pipinya. Gimana ini sahabat? Potong saja ini, tergantung begini, tergantung ini, potong saja matanya ini, potong saja. Nanti dulu, kita menghadap ke Rasulullah SAW. Maka kemudian dari Rasulullah itu, mata yang mau jatuh dipegang sama tangan mulianya Rasulullah, langsung dikembalikan lagi di kelopak matanya itu, langsung sembuh seketika.
Masya Allah, di antara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdoa untuk Masya Allah langsung urusannya, kalau sama Rasulullah itu selesai urusannya. Hanya oleh karena itu perbanyak baca sholawat segala macam, perbanyak baca sholawat supaya kita ini selalu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal ato, apa itu ato? Ama pemberian, fa'ito'un, maka memberikan bila soalin tanpa pertanyaan. Qala, berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala Allah, inna a'toinaka kal kausar. Inna, semuanya kami, a'toina, memberikan siapa kami Allah ka kepadamu ya Muhammad, al kausar. Kausar itu telaga kausar atau kebaikan yang sangat banyak. Waqala, dan berfirman siapa Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika, dan bakal memberikan ka kepada kamu ya Muhammad siapa rabbuka, Tuhan kamu, fatardo, maka ridho siapa kamu. Ini wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maka kamu ya Muhammad akan diberikan nanti di akhirat. Rasulullah itu tidak rela umatnya masuk neraka. Rasulullah itu tidak rela umatnya ini masuk neraka, ya, apalagi umatnya yang ada di Papua sering kena malaria. Tapi nanti ya Allah, apa itu mukjizat ini nanti aku simpan, akan pemberian ini nanti aku akan minta nanti di akhirat. Saya tidak akan mintaku adalah agar supaya umatku masuk surga semuanya. Terus Rasulullah punya sabda yang berikutnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga semua. Ini Masya Allah. Kita umatnya Rasulullah tidak? Kita umatnya Rasulullah tidak? Masya Allah, semua umatnya Rasulullah akan masuk surga. Tapi hadis Nabi lanjutannya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu apa? Disuruh taubat, tidak mau taubat. Disuruh jadi anak soleh soleha, tidak mau jadi anak soleh soleh. Suruh ninggalin, jangan deket-deketin zina dengan pacaran, dengan macam-macam, malah deket-deketin zina dengan pacaran dan lain sebagainya. Suruh puasa, malah ngerokok terus, makan terus. Suruh jadi orang takwa, malah maksiat. Itu artinya orang tidak mau masuk surga. Ente mau tidak masuk surga? Mau. Tinggalin itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Wa ammal khata, adapun kesalahan, fadhikrul afi, maka utawi menyebutkan ampunan, qabla dzanbi, sebelum dosanya Nabi Muhammad. Hai suqal, sekiranya berfirman siapa Allah, afa, mengampuni siapa Allah, Allah angka darimu ya Muhammad. Ma perkara waqa, yang terjadi, apa ma mingka darimu ya Muhammad, min tarkil afdal, dari meninggalkan perkara yang lebih utama, min tarkil afdal, dari meninggalkan perkara yang lebih utama, wal aula, dan yang lebih utama lagi. Jadi kesalahannya Nabi Muhammad itu bukan maksiat, tapi meninggalkan yang lebih afdol. Itu adalah suatu yang dianggap perkara yang salah. Katakanlah terawih kuat 20 rakaat, malah ambil yang 8. Itu namanya meninggalkan yang lebih afdol. Meninggalkan yang lebih afdol. Afdolnya itu kalau ulama-ulama di dalam bulan suci Ramadan bisa khatam satu hari, ada yang khatam 1 kali, ada yang 2 kali. Ada berarti kalau 1 bulan bisa menghatamkan 60 kali. Malah ditinggalin 1 Ramadan, tidak pernah hatam sama sekali. Dan lain sebagainya. Itu namanya meninggalkan yang lebih utama. Wa ammar ridho, yang berikutnya lagi, wa ammar ridho, adapun ridho ini ini keramatnya Nabi Muhammad. Wa ammar ridho, maka adapun ridho, falam yurudda, maka tidak pernah ditolak oleh atas Nabi apa fidyah, itu tebusannya Nabi, wala sodaqatuhu, dan tidak sodakohnya Nabi, wala nafaqatu, dan tidak nafaqah Nabi. Kama sebagaimana
perkara radda menolak siapa Allah kepada ini sadaqatihi fidyatu wal nafaqati ala sayyidil anbiya atas selebihnya beberapa nabi-nabi. Fainan nabi maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam doha berkorban siapa nabi ala ummati atas umatnya Nabi Muhammad. Wa kafara dan membayar kafarat siapa nabi an ummati daripada umatnya Nabi Muhammad bisababil jima dengan sebabnya jima di Ramadan di dalam bulan Ramadan. Ada umatnya Rasulullah ini cerita tentang bayar kafarat. Ya Rasulullah, saya tadi malam kena musibah ya Rasulullah. Ada apa? Tadi siang saya kena musibah ya Rasulullah. Kenapa? Saya kumpul sama istri saya ya Rasulullah. Masya Allah, orang kalau kumpul sama istrinya di dalam bulan Ramadan bayar kafaratnya. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh ya Rasulullah, kayaknya tidak kuat ya Rasulullah. Ini 1 bulan saja saya jatuh untuk kumpul istri saya ini ya Rasulullah. Bagaimana kalau 2 bulan ini? Berat ya Rasulullah. Kalau gitu, kalau tidak kuat kamu harus membayar melepaskan budak, memerdekakan budak. Waduh, itu mahal ya Rasulullah, tidak punya ya Rasulullah. Kalau gitu kamu memberi makan sama fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, saya tidak punya ini ya Rasulullah untuk kasih orang, saya ini orang fakir ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, gimana ini orang suka melanggar, tidak punya uang lagi. Ruwet ini kan, suka melanggar, tidak punya uang, repot ini ya. Masya Allah, akhirnya sama Rasulullah diambil korma, diambilkan korma mungkin 1 keranjang gitu ya. Segini aja nih, 1 keranjang bawa. Ini untuk siapa ya Rasulullah? Ya itu untuk fakir miskin, yang termasuk orang miskin itu saya dan istri saya ya Rasulullah. Ya sudah, untuk kamu dan istri kamu dan sebagainya. Masya Allah, yang bayarin Rasulullah, yang punya kelakuan dia, yang bayarin Rasulullah. Betapa sangat sayangnya kepada umatnya ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang umatnya itu Rasulullah itu sayang banget sama umatnya, tapi kadang-kadang umatnya Rasulullah itu tidak sayang sama sesama umatnya Rasul. Kalau zaman Rasulullah, para sahabat itu mengajak umat itu bisa diajak dalam dapat hidayah. Sekarang banyak umatnya Rasulullah justru mengkafirkan, menyesatkan, menuduh ahli neraka kepada sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua ya Allah dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik itu, menjadikan kita, keluarga kita menjadi orang-orang soleh-solehah barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.